esensi dari persekutuan itu nari memang berubah mulai zaman perjanjian lama. Apa bentuk-bentuk persekutuan memang mulai zaman perjanjian lama sampai Gudari melala perubahan. Nah, di zaman Bapak leluhur Tamarenda, perjumpaan naras di Bata agak personal. Ibadah nanti ibadah keluarga. Maka masuk zaman hakim-hakim, pertemuan kelak Kristen berupa saling memotivasi, lebih banyak berhubungan dengan tatanan sosial, menyelesaikan masalah-masalah hidup harian atau bermasyarakat. Nah, EPI ikira bentuk peribadahan orang Israel. Zaman pembuangan, zaman padang gurun, mulai ya beribadah di kemah suci. Zaman kerajaan, mulai ya beribadah di rumah pertoton Sigalang. Masuk aku zaman pembuangan, ka pribadi-pribadi peribadahan bagi Daniel, Abednego, Mesah, Tabrak. Maka masuk aku zaman Tuhan Yesus, kali peribadahan bersama di sinagoge. Maka celawas Tuhan Yesus ke surga, ajar-ajar kau mulai tunggal-tunggal individu, sebab kerajaan Roma cukup menekan masyarakat atau orang Kristen waktu itu. Maka masuk ke jemaat mula-mula, begitu terus sesawari dalam perubahan bentuk persekutuan orang Kristen. Tapi si jelas Yesus pernah berkata, ijalik kelma 20 telulah 20 bersekelarku, disitulah aku hadir. Jadi persekutuan dari sisi fisik mungkin bisa berubah, tapi esensi perjumpaan ijal jelma 20 kala pulung ibas gelar Tuhan, di sanalah terjadi persekutuan yang terjadi. Maka meriah hukurta, amin bagian dari kondisi, tetap kita jumpa. Karena secara khusus bernienda kita akan berbicara tentang bagaimana Tuhan melengkapi dan memperpeguhi geluhta manusia melalui keluarga. Dan maka topik yang dipilih kami, karena ikut masa-masa pandemi COVID-19 hampir semua bentuk lembaga atau institusi si mempersadakan manusia baik secara rohani, baik secara pekerjaan atau secara organisasi lain mulai agak bergeser. Jadi memang pergumulan Tagundari adalah menjaga keseimbangan bagaimana hidup bersekutu secara komunal dan bagaimana hidup secara individual atau personal. Tiga-tiga negara cukup kuat secara personal atau individual. Tiga-tiga gereja cukup kuat secara komunal. Dan nah kedua rienda terjadi pergumulan antara si dua ini. Maka lo tetap mamang melalui perpulungan terdah tetaku gereja, tapi ternyata lah terbantah karena komunal membantah adalah bentuk persekutuan yang jauh lebih bagus. Tiga-tiga negara, riahan kakak nasi sadai, maka lapeku gereja di Malang kita mandi bata, penggo mantap ini nakah. Maka likang gereja tapi tiga negara akhirnya hidup secara individu. Mungkin berkaitan konteks budaya, konteks kehidupan negara, sosial masyarakat. Kita guna di GBKP, tedah tetap komunal, tapi menurut penelitian, likang tiga-tiga cocok kak nalanai ku gereja. Nah, kita kan, di rumah juga bisa kok. Oke, kira-kira. Mungkin deba jelma tenang kaya beribadah dari rumah, kita kan laka jupar, setelah masih nila setengah gereja, laka seda ukur nar kita jupar, setelah masih laka ada cocok, ikat deh, dan sebagainya. Oleh karena itu, kesempatan ini dah kami, si Darami telah ada alternatif di menjaga antara keseimbangan individu dan komunal, yaitu keluarga. Karena dalam keluarga ada aspek komunalnya kalaupun kecil, tapi ada juga aspek individunya. Dirbanca KIP jadi di tengah-tengah pergumulan bangsa ta, sebenarnya kita tetap terlatih hidup dalam kebersamaan dan menuju proses pendewasaan secara personal.
Maka pilih kami tema Tuhan ngelengkapi rasim pepagohi gluhta arah keluarga. Dibuat kami dari 2 teks, kitab Kejadian 1 ayat 26 lalu, plus Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Ini 3 pesan menarik Izena. Enda perban mamre kita si pulung, maka kubahas lebih dari sisi mamre. Si pertama lebih, ketika Tuhan mencipta manusia, labo katakan memang dilaki, dapat perlu magarmat kita di bas PA bagenda, kita padibata manusia, kata manusia dipakai bukan kata laki-laki. Maka nina lamhuli manusia geluh isada. Enda lapada sigali secara historis penulisan tapi si menarik izenda, Tuhan ternyata ketika dia bekerja ngope sikap banadonenda, dia terus melakukan pengamatan dan melihat ada sesuatu dalam diri manusia. Bagus juga dilengkapi. Manusia sendirilah tanah kai kurang natupunge menurut informasi Alkitab. Tapi Tuhan melihat lamuhuli manusia di sana. Enda keren nih. Iza keren nah. Ternyata Tuhan melihat sisi kurang atau ketidaklengkapan manusia, tapi dia mencari cara untuk melengkapinya. Enda go pelajaran penting di kita biasanya jelma di sidah kurang teman ta. Baci macam-macam hasilnya, baci lit surat-surat tanah burisa, tapi baci kang si manfaatkan kelemahan dan keterbatasan orang lain, nambahi kredit poin tak. Karena kekurangan orang lain kadang-kadang bisa juga dimanfaatkan menjadi sisi keunggulan kita dalam tanda kutip. Entah pernah ngelit pengalaman tak kita mamre, li teman tajeloyo atau beresa atau tridah kurang atau tridah salah, justru nambah poin kasih. Toroka kita be keren sekap kita li teman tak kekurangan nabi. Sementara teks kita ini mengajarkan kita satu pesan luar biasa. Di betapa tidak ada kekurangan manusia, tapi Tuhan punya inisiatif. Enda lebih poin yang luar biasa dari teks. Maka Enda perlu jadi catatan membantah di tengah-tengah COVID-19 pandemi Enda. Secara umum manusia makan suita kalau nanggelok. Tidak ada kekurangan, dan dia fokus pada kekurangan. Tidak ada keterbatasan baik oleh pemerintah, oleh negara, oleh keluarga, oleh gereja. Mereka fokus pada kekurangan itu. Dan memohon adalah siapa baci kekurangannya jadi dalam tempat-tempat membenarkan diri. Tapi sekali ada beda konteksnya. Ketika Allah melihat ada yang tidak sempurna dalam diri manusia, maka Tuhan berinisiatif melakukan sesuatu memberi kekurangan keterbatasan. Maka pertanyaan pertama anta, kira-kira bersediakah kita mamre ketika melihat keterbatasan dan kekurangan orang lain, maka kita bergerak menutup keterbatasan kekurangan mereka, atau lebih dengan godaan keterbatasan orang lain juga membangkitkan sederetan potensi negatif dalam pola berpikir kita. Biasanya kalau sebagai perukurna, suka latih kata rukur, juga karena sakit. Pada psikologi jelma, kai si buena ipabelin-belin nabas takalna, kai si buena ipabelin-belin nabas rusuhna. Penanggung resiko pertama atas isi dari otak manusia adalah pemilik pikiran itu sendiri. Dah buena si idah majin, kita cilaka. Dah buena si ulang-ulang sila majile, ya kak ngegalan. Tapi ketika kita memiliki cara berpikir yang dalam kutip, si katakanlah positif, maka biasanya aspek-aspek yang negatif atau terbatas pada diri orang lain tidak akan berubah menjadi sumber malapetaka bagi diri kita sendiri. Umumnya kalau manusia, kalau kayak kurang, kita si sakit. Umumnya kalau manusia, kalau kayak si terbatas, takal tambah suwi. Umumnya kalau kayak ngesiakat longor, gula dan nanti.
Umumnya kalau kayak ngasih pandangan dan situ udah struk. Emang kau rena mantap kalau di bata strategi berpikir yang sangat keren menurutku. Tidaklah kekurangan manusia, tapi mari kita lihat. Kerina kita ngidah kekurangan, termasuk di bata melihat kekurangan, tapi Tuhan ketika melihat kekurangan dia berinisiatif mengambil aksi menutupi kekurangan manusia. Mari si nacak lebih teks dan ini kalimat si cukup menarik. Dari dibaca ayat Kejadian 2 ayat 14, elit teks di. Tidak dibaca mana manusia bahuli geluh disada. Maka kubahanlah teman dicocok manbana guna nampati ia. Begitulah terjemahan Karo. Di kuperhatikan terjemahan aslinya, kata penampat dipakai kata ezer. Jadi si bagi pagi kata ezer dalam teks Alkitab artinya penampat atau orang yang memiliki karakter nampati. Maka asal kitab nailit gelar jelma Ebenezer, lit gelar batu Ebenezer waktu pergumulan si Jakub, batu pertolonganku. Lika Eliezer, orang atau hamba Allah yang memangku karakter Allah menjadi membawa pertolongan bagi bangsa Israel. Asal bagi kata Eliezer minalah budi atau Ebenezer atau kata Ezer itu berarti orang-orang yang dipanggil oleh Allah membawa sifat dan karakter Allah menjadi penolong bagi kekurangan dan keterbatasan orang lain. Jadi pas dari si baca kalimat tenda cocok manusia sisada, kubahanlah ezer manbana. Itulah kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, ezer. Jadi menarik enda, ketika Allah melihat keterbatasan manusia, maka Allah berinisiatif memberikan karakter ezernya menjadi penolong bagi manusia. Karakter ezernya, karakter dibatasi nampati akan kubuat menjelma menjadi penolong bagi manusia. Maka enda jadi poin bagus bahas pembahasan teks enda, tapi sikat lebih antisik kulanjutkan lebih ke teks berikutnya. Maka Nina Ijenda berikan dibata lebih kerina rubia-rubia, perik-perik, mabana ku hadapan manusia, gelah iban manusia, gelar kerina rubia-rubia andai. Maka ban manusia menggelar kerina rubia-rubia andai, tatatannya menarik jenda, tapi saat ada pelalik si cocok jadi teman nampak dia. Teks Alkitab tenda mengingatkan kita pada satu pesan. Tradisi kala Israel ketika memberi nama artinya menguasai dan mencari padanan. Apa isi tong-tong cocok jumpa rasaku gitu. Maka diizinkan dibata lebih manusia memberi nama terhadap semua hewan. Karena memberi nama artinya memiliki, menguasai, menjadi padanan yang cocok. Ternyata lali cocok. Kerina jenis hewan lagi cocok jadi teman manusia. Dapat catatan penting di membantah mambre di bagi jelma cocok siakap asangkan pasangan tak, apalagi jenis hewan ya, menurut catatan kalau Ibrani membingungkan begilah. Tapi nantilah kita bahas itu. Maka bernalik si cocok dai bandi batakan tabah pertunduh manusia, sangat tunduh manusia dai, maka Allah bekerja. Dapat catatan luar biasa ya. Allah itu selalu bekerja ketika manusia tidak sadar apa yang tidak sempurna pada dirinya, dan juga Allah bekerja ketika manusia tidur. Kata tidur dipakai jeda ketika manusia tidak sadar, tidak mengerti apa-apa, dan dalam ketidaksadaran itu dan ketidakmengertian yang sempurna itulah Tuhan bekerja untuk kebaikan manusia. Yang dapat catatan penting, bantah mambre.
Kira-kira gitnya kita karir ban mahuli mandahara silatah nakai keperuna atau latah atakan susulana, atau lagi dia tidur di situlah kita start berpikir tentang kebaikan mereka. Lah pada sitimai iarban proposal lebih banta perbulangan nama kita nah kan susulan. Kira-kira lik ngepalangan pengalaman tarbugai kira-kira mamre atau lik ngepengalaman morie turikan na pe ukur na lalap la angka mamre proposal pe yamindo lalap la angka mamre atau rezengil lebih maka sura-sura, atau kita lihat strategi di bata ketika manusia tidur di sanalah Allah bekerja demi kebaikan orang yang tidak tahu apa yang tepat begitu. Karakter Zahwe dan uniknya kita di Lakiana disebut dengan Bapak pula. Bapak itu sebenarnya jabatan Zahwe, jabatan ilahi, dan jabatan itu diberi kepada kita laki-laki dengan maksud dan tujuan agar kita memiliki karakter yang sama dengan Zahwe, yang selalu berinisiatif ketika pasangan kita, anak-anak kita tidak mampu mengungkapkan apa yang penting. Pesan si salah satu penting. Catatan petelukan, jangan tunduh manusia ndai buat di bata sada tulan rang-rangna. Maka itaburina alu jukut. Maka ibangun di bata masadanari jelma. Dari tulang dan dari jukutnya manusia yang pertama. Mencadung ibahan di bata manusia si sadanari dai. Maka ibabana man manusia si pemena, dan kita lihat komen manusia terhadap hasil kerja Allah. Woi menarik ini. Di ayat 23. Maka nina manusia dai endang makanggo payo. Tulan na bas tulan kunari, jukut na bas jukut kunari. Terjemahan Alkitab bahasa Karo sudah 3 kali berubah sepanjang lit pustaka Sibadia. Pernahkah berenda-enda makanggo teng-teng? Pernahkah lit terjemahan Alkitab enda makanggo cocok? Dari si kubaca enda, nina enda makanggo payo. Ada pergumulan di antara para terjemah Alkitab tentang arti kata enda. Karena lit bahasa kala Israel enda sih agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Karo. Pernah aku naik diskusi dosenku, kenapa kira-kira Pak terjadi perubahan-perubahan terjemahan Alkitab, khususnya Alkitab di memakai bahasa daerah. Karena dalam bahasa kala Israel, kata ngopayeweda kira-kira pas bagi sekala jelma tercermin bas kacagalang bagi kala pernanden lawas kusalon li je kaca galang 2 kali 2 meter baci si idah mulai buka nari sampai ke ujung kaki. Dan ketika orang melihat dirinya dalam cermin yang begitu besar itu, ia melihat gambarnya di dalam persis seperti dirinya, dan gambar yang kita lihat itulah yang diungkapkan dalam kitab Kejadian enda diterjemahkan dalam bahasa Karo enda makanggo payo. Sudah diizinkan aku terjemahkan lebih panjang. Kira-kira kalimat enda nina sidi lagi, nina manusia pertama. Enda kak diriku, seri rasaku, tulanku, dagingku. Sebuah ungkapan yang dipakai oleh kebiasaan kala Ibrani ketika dia melihat dirinya dalam posisi kembar atau ketika melihat dirinya dalam sebuah cermin yang besar. Maka bicara, dorak ku terjemahkan kata enda, kira-kira bagaimana menina si Adam. Enda kak diringku, dibuat bas diringku nari, gelah kuidah diringku di luar diriku sendiri. Dalam versi yang lain, kebetulan itu perempuan. Enda kak diriku, tulanku, jukutku. Jadi ketika Adam melihat perempuan, sebenarnya ia seperti melihat dirinya sendiri di cermin. Teri kalau rasaku, enda makang gue cocok, payo, tentang segambar. Jadi kalimat enda bagus kalau setuna pengertiannya. Ternyata ketika Allah bekerja menciptakan penolong bagi manusia, ternyata penolong itu datang
sumbernya diambil juga dari diri kita sendiri, dagingnya daging, tulangnya tulanta, dan dia adalah diri kita yang lain. Kira-kira Adam akan berkata begini, engkaulah diriku yang diambil dari diriku sendiri. Gelah kuidah diriku, ibas diriku. Maka Nina Paulus, ibas kitab Efesus 4 ayat 40. Isi kelang atena daharan, kelengkap atena badan jine. Kenapa? Karena pasangan kita adalah diri kita yang diambil dari diri kita sendiri. Maka cukup bahaya di jelma atau kita perbapanenda melihat dahara kita sekedar perempuan. Kebetulan karena jatuh cinta, cocok karakter, cocok biak, jumpa kita lagi. Memang pesah ngejadi palas perjabut, tapi itu masih terlalu rapuh. Jadi pasangan teh adalah diri entah yang lain. Bagi aku pemana, daharaku harus kulihat bahwa dia adalah Krismas yang lain dalam bentuk perempuan. Diriku adalah diriku yang lain. Maka malah bos siakap rumit kel atau malah bos siakap rugi bekerja banting tulang karena kita bekerja untuk diri kita yang lain. Kita berjuang untuk diri kita yang lain. Di luar pondasi ini, izin meletaknya rumah tangga melala kacau, apalagi kita melihat pasangan kita sekedar diberi tukur, apalagi kita melihat mereka dari mindset kontrak, cocok mainkan, kalau tidak buang. Dan Alkitab tidak pernah menawarkan konsep tadi. Melihat pasangan adalah seperti melihat diri sendiri. Lika terbegesan kasih sebenarnya. Tadi ayat 18 ngoku benakan bahwa nina dibatala cocok manusia sisa. Dan kubahanlah Ezer tadi sudah kita bahas sebentar. Ezer adalah karakter Allah. Dan karakter Allah itulah yang akan diberi kepada manusia sebagai penolong. Dan wujudnya adalah perempuan. Pasangan tak. Maka, enda go agak jauh dari pergumulan nah. Bicara izinkan ke aku terjemahkan Alkitab enda. Sebenarnya Adam sedang mau berkata, inilah diriku yang diambil dari diriku sendiri. Gelah kuidah di batangku reh. Nampati aku melalui diriku yang satu lagi. Karena tadi itu Ezer. Ezer itu muncul dalam diri pasangan laki-laki. Dan di sana sudah terjadi kombinasi antara tulang dan dagingku berkarakter Ezer. Maka bicara karo mergana mindaya damenda tah barus mergana bagenda nina mindai. Dakap ndaharangku ti ibuat bas dirinku nari ingan di batangku reh ngelengkapi ras nampati aku. Dan kalimat ini agak sejalan dengan apa yang pernah Yesus ucapkan dalam Matius 25 ayat 40. Kai banduman temandu manusia, ekap perbahanan duman bangku, karena dalam diri pasangan kita ada Zahwe, ada Ezer berdiam. Dibege, berkeluarga, menatap pasangan, menatap anak kita. Tidak boleh melihat mereka sebagai sekedar individu yang cocok dan sejalan dengan karakter kita, bukan karena mereka jatuh cinta kita karena kita bersahabat sejak lama, tapi Alkitab menawarkan sebuah mindset yang jauh lebih fundamental. Pasangan T adalah dirinta yang diambil dari diri kita, sekaligus pasangan T adalah Ezer, tempat Allah hadir melengkapi kekurangan dan keterbatasan. Jadi, ketika kita bisa mengimani enda, aku yakin keluarga Kristen akan jauh lebih fundamental karena kita tidak akan melihat pasangan kita dari sisi kontrak untung rugi dan sebagainya. Maliknya anak pedalik kalau rat nakal bangku ende, dolik zat nakal bangku enda aku banting tulang lah aku kak berbanding lurus usaha aku ras kai si banci kualokan
Ateta, kira-kira begitu. Dan itu mindset yang sah-sah saja, tapi tidak terlalu fundamental. Tapi Warenda ditawarkan mindset yang jauh lebih mendasar dan jauh lebih kristiani bagi keutuhan rumah tangga. Pesan berikutnya, si idah kami, si penting kau kata tadi pergumulan tabas kesempatan kita, bahwa Allah itu membentuk sebuah persekutuan yang sederhana, datang dari keluarga. Jadi catatan Alkitab menuduhkan bahwa persekutuan pertama yang dibentuk oleh Allah di dunia ini adalah keluarga. Labo salah di persekutuan sileban, tapi persekutuan yang pertama diciptakan di bata di dunia ini adalah keluarga. Keluarga itu menjadi satu persekutuan yang cukup unik karena ijai persadakan di bata dua karakter yang berbeda, di laki rasti beru. Jadi enda jadi persekolahan si paling mantap karena orang-orang yang terlatih untuk hidup dalam dua karakter berbeda itu akan menjadi jauh lebih matang, lebih tangguh, lebih teguh ketimbang orang-orang yang hanya hidup bersekutu dengan orang-orang yang mereka anggap sekarakter, ide, dan sebagainya. Aku sudah membantah teman-teman perpuluhan Tuhan telah sadarkan dalam geluh ibas keluarga, gereja, dan masyarakat adalah karena kita mencoba atau terbiasa hidup bersekutu dengan mereka-mereka yang sama, seperti kita. Sementara Alkitab sudah memberi informasi bahwa persekutuan pertama itu dibentuk dalam dua karakter yang berbeda. Terus dariku anak-anak. Jadi perbedaan itu bukan sebuah kesilapan, tapi perbedaan itu menjadi keuntungan, bahkan menjadi saling melengkapi. Jadi manusia pertama menjadi lengkap karena ada manusia kedua, dan manusia kedua itu dihadirkan bukan sekedar jadi, tapi fungsinya adalah untuk menutupi keterbatasan dan kekurangan orang lain. Bicara si tangkap dua pengertian nenda menjadi lebih tenang kita ngeluh, karena ketika kita tangkap pikir nenda, disadari bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan dan melalui sesama. Poin kedua, kita adalah manusia yang diciptakan juga untuk melengkapi keterbatasan dan kekurangan orang lain. Aku pernah perjalanan tersebut mengeluh aku soal Nora, sebab ada yang terjabu masih dah kang yang kurang na si idah usur keterbatasan na idah usur kais nekap dilapas. Jadi ku pandangi mah Nora. Singat kan Bapak man bangku sada pesan si luar biasa ni na Bapak begitu. Olah kami pandangin permenah. Banlik nga kekurangan na makang kobulangan na ni. Bicara lalik kurang permenah loko korjen darar rumah loko lako ni. Jadi ada tamparan besar karena selama ini aku melihat bahwa seharusnya pasanganku nggak kayak gitu. Ulah bilik kurang nanti. Yang makan membantah mamre. Lah bapak kami, pastinya kami. Wala si pandangi kegaharan dapat bawa bagahnya maka kita lako bicara sempurna yang lo itatan lah. Kira-kira begitulah. Tali je kam Moria peninggal-ninggal bapak kami je. Ulah ka pandangi hidup bapak karu mahbi. Baliknya kurang na bapak na makakam lako ba na lang bicara lang kung karehema malini kang coba na rumah lo kam bagaimana kira-kira. Jadi ini pesan yang sangat bagus karena keterbatasan kita menjadi tempat bagi kita untuk membutuhkan orang lain, dan keterbatasan orang lain menjadi tempat atau panggilan bagi kita untuk menutup keterbatasan mereka. Itulah pesan terpenting dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 23. Dan maka si hubungkan ka sitik ras kitab Kejadian pasal 1 dari ayat 28. NDP jadi pesan si menarik akap kami pas PA sekalian dah.
Uh, Dijadikanlah manusia itu duras tempasta. Ada satu kalimat yang sangat istimewa di Alkitab kita, bahkan hampir di seluruh pustaka-pustaka yang pernah dipelajari kami selama kami studi teologi, kami teman-teman Du Pandita. Ada kalimat istimewa, kalimat sakral, keramat. Dijadikanlah manusia itu duras tempasta. Allah yang kita sembah itu tidak pernah berhenti merancangkan kebaikan bagi manusia, bahkanlah karena cocok di manusia lebih rendah dari dirinya. Maka bagi mantap na dibata, bagi kata kita mantap, maka ciptakanlah kita segambar. Aku pida bicara melala jelma bagai bas dunia, keren naring jarang kalau pida lit jelma, tapi litna mesrangin darah mijal masih meriahkap narapan teman na bagi ia jelek. Cukup payah kang pendarami pemerintah singgit terbanca rakyat na bagi ia bayak. Mesran darami pimpinan singgit ia reban staff na bagi ia jore. Langadi ia saja tena jore. Ela mesran darami mijal masih sebagai iba. Tapi orang yang mau membuat orang lain semartabat dirinya, seterhormat dirinya, langka. Dan itu dimulai dalam kalimat dalam Alkitab kita, kitab Kejadian pasal 1 dibuka dengan sebuah statement bahwa Allah kita sangat menginginkan manusia bermartabat seperti dirinya. Maka sitapalah manusia tu duras tempasta. Salah sada ketergangguan keluarga, salah sada ketergangguan semua bentuk persekutuan, salah sada ketergangguan semua bentuk kerjasama adalah sulitnya manusia untuk membuat orang lain bermartabat seperti dirinya. Tinggi gangguan-gangguan secara psikologi bas manusia jika orang lain itu lebih tinggi dari kita. Secara psikologi si begeda adalah mindset yang tidak pernah membuat kita merdeka. Kenapa? Karena kekhawatiran ketika ada orang jauh lebih mantap dari kita itu akan mengganggu tidur kita, mengganggu bangun kita, mengganggu seluruh perjalanan karir kita, mengganggu seluruh perjalanan kehidupan. Di Batatang memberikan sada sampel, salah satu bentuk ketenangan hidup dalam dunia ini adalah karakter yang rela memartabatkan orang lain, karena karakter jenis Enda pasti tidak pernah terganggu akan apapun yang terjadi pada kesuksesan orang lain. Di luar itu, kemungkinan ketergangguan akan menyusupi batin masing-masing. Enda luar biasa. Bukankah ini satu mental yang perlu kita miliki dalam sebuah keluarga? Aku pikir-pikir kali panditando, konseling, keluarga, konseling perlu. Beberapa kasus yang mereka hadapi adalah soal merasa direndahkan, merasa dikecilkan, merasa kurang diangkat, kurang dimartabatkan. Jadi ternyata topik Enda menjadi topik yang cukup banyak ditemui dalam perkumpulan keluarga. Sudah kurang mengangkat, kurang martabat. Jadi pemana kebayang kita di skala mambre kurang angkat na usul ia angkatkan, bicara lapis 11 kan, bas pusuhta pasti ada ketidakenakan. Kenapa? Karena karakter ini adalah karakter yang menunggu dimartabatkan oleh orang lain, menunggu dihormati oleh orang lain. Sah-sah saja. Secara psikologis, orang psikologi selalu berkata yang membuat manusia tenang itu adalah mereka merasa dihormati, disayangi, dicintai, dan dimiliki. Sah sekali, tidak ada yang mana. Tapi Alkitab kita pada malam hari ini menawarkan kita sebuah mindset yang jauh lebih keren daripada sekedar menunggu dicintai, dimartabatkan, atau diangkat. Jahwe si sembah kita, dia tidak menunggu itu, tapi dia melakukan itu, dia lebih dulu memartabatkan manusia. Menurut skala ahli filsafat John Maxwell berkata, kita hanya mampu memberi apa yang kita miliki. Kita tidak mampu memberi apa yang kita tidak punya. Artinya, skala dilaki sila mampu memartabatkan pasangan. Jangan-jangan kemartabatan itu tidak ada dalam jiwanya. Karena hanya orang yang memiliki yang bisa memberi itu kepada orang lain. Maka aku pikir-pikir.
adikku timah-timah aku suruh angkat-angkat kendaraan, dihormat-hormati. Jangan-jangan aku tidak memiliki karakter terhormat. Karena orang-orang yang memiliki jiwa terhormat itu tidak menunggu dihormati, tapi justru memberinya, membagikannya, dan menghormatkan. Mungkin ada baca cerita di cek crossman kepribadian, seberapa bahagiakah kita ketika kita beri hormat, menghormati keluarga pasal kita, atau seberapa banyak kita menunggu dihormati, sebab logika-logika bisnis na peli. Adilalit bas kita, sitimai pasti bas kalak nari, adilit bas kita, pasti kita bagikan kepada orang lain. Adi pemana surplus kepribadian dengan jiwa yang terhormat, maka kesurplusan jiwa itu akan mengalir keluar berbagi kepada orang lain. Tapi jika jiwa kita defisit, maka kehormatan kita nombok, harus diangkat-angkat, dipuji-puji dan sebagainya. Nah, sayang juga kita dengan kalkulasi ini, maka setiap laki yang selalu pengen dipuja-puji, diangkat-angkat, dimartabatkan oleh pasangannya, jangan-jangan kita defisit rasa hormat. Tapi perbapaan yang beri akad memartabatkan keluarga anak-anak pasangan, jangan-jangan itulah tanda perbapaan si surplus secara karakter dalam kehormatan jiwa. Maka mantap benda Tuhan dibatasi sebah kita, meriah akapna terbahan manusia terhormat seperti diri. Maka sumber kekuatan dalam keluarga, satu, pertama, kita sadar kita membutuhkan orang lain, tapi kita juga sadar tugas kita adalah melengkapi dan memartabatkan orang lain. Ketika kita memiliki dimensi kelemahan, di situ kita diajak untuk menjadi rendah hati, dan ketika kita pada posisi lain, tugas kita adalah memartabatkan orang lain. Dibege, pada posisi kurang kita tidak stres, dan pada posisi lebih kita tidak menjadi orang yang merusak diri kita atau termasuk merusak orang lain. Dan tawaran si ibrekan di bata tawaran si kitab arah peanta sekali ada, dan kurasa nanti mungkin ada baca dari pergumulan bagian terakhir arah teks senda dari Kejadian 1 ayat 20 itu 20 lalu yang dapat jadi teks cukup unik. Maka jadikan dibata di laki ras diberu sentuh duras tempasna yang dapat jadi sada klaim si menarik bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama menyandang wajah ilahi. Tentu di kasmata dibata diberu adalah wajah ilahi. Alangkah berbahayanya jika seorang laki-laki tidak melihat perempuan menyandang wajah ilahi. Artinya, ketika meremehkan pasangan, itu berarti meremehkan Allah, karena Allah ada dalam bentuk ezer dalam diri pasangan kita. Maka kalau sinokohi pasangan itu adalah penghinaan besar bagi Allah. Kira-kira begitu secara teologi. Maka bila akhir diberu jadikan dibata tu duras tebasnya berarti runtung kel kita dilaki, kita mamre, di sindah bersendaharan tak ada apa. Berarti kita rezabur dibata yang hadir dalam fisik perempuan. Tapi di kunela sidah dibata basdiri daharanta, kita memang meresiliah karena kita terjabu dengan orang yang tidak berkualitas di mata kita. Ketika kita melihat dahara sebagai sebagai jalur kehadiran Tuhan, berarti kita sebenarnya terjabur dibata dalam tanda kutip, terjabur dibata. Maka berngenda perlu kange kari mak tuduh berngenda coba keritatap nade rumah, coba keritatap pasangan tak kaingnya sih dah. Sekedar diberi tukur atau Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat dia sebagai Allah yang hadir dalam rumah tangga kita, sangat kita zabur masih segambar dibata, atau sebaliknya ketika kita melihat pasangan tak kerpe-kerpe isengenda sial kira-kira. Apalagi kami gugungena lala kalak rubat asal rubat mintar banda kata-kata mutiara kelar hewan banda pasangannya imam mereka dikatakan anda harana bengkala Timuria kari katakan bulangan na kabiang, cerja buka du yang barenda duana, pasu-pasukam kak du pengkala harus biang na iseng ada sial teh. Apalagi anak na mengume, kalian dah sial. Coba aku dulu aku pikir-pikir, aku ingat lengakan daya bagenda kal kasus na Pak Mario Teguh. Sedap kalau ada kalimat filosofis dari Pak Mario Teguh ni.
Cara pandang kita terhadap orang lain adalah gambaran kualitas dari pikiran kita. Semakin buruk orang lain kita lihat, jangan-jangan memang otak kita sedang dipenuhi oleh segala sesuatu yang buruk, sehingga maka alat sensor mata kita menerjemahkan dunia ini dengan buruk. Jadi ahli neurologi berkata, kalau depresi, saya ada saraf mata. Itu pernah kadang-kadang Budian lihat, Profesor Budian lihat. Bagus kalau Bibi tersingat di statement ini. Jadi stres kita, struktur kerja saraf atau seda krina. Kak maka kalau depresi, bulung-bulung merata hepe meger singidahna. Bulung galuh busang ini pikiran baik guru lebu. Maka disalah rukurena. Kalau hepe salah krina, mengkanai nanti kita salah. Bagian penutup si pemasukkan baswari enda nina di bata dai. Entah jadikan di bata di laki resmi baru itu harus tepasna. Maka ipasu-pasu di bata. Kalimat ini penting. Maka ipasu-pasu di bata manusia dai. Nina. Sedap kalian dapat rasa karon. Bacakan sekenari manbanta. Ayat 27-20. Maka jadikan di bata manusia itu harus tepasna di laki resmi jadikan. Ipasu-pasu di bata manusia dai. Nina. Ertuahlah kam jadi terem demi dengan talukan dunia enda basahin nurung-nurung perik-perik awang-awang efek dengan daratan. Apa yang menarik di sana? Kata ertuahlah jadi terem. Kata ertuah enda berkata kunci esensi pertebu. Pernah ku ingat ajari dosenku aku pendeta Dr. Mika Damanik. Nina anugerah berkat paling besar dalam kehidupan kita adalah kesegambaran kita dengan Allah. Anugerah atau berkat tertinggi dalam kehidupan kita adalah kesegambaran kita dengan Allah. Dan dalam bahasa Karo ditulis dengan tuah. Tuah simbolina kalbas kegeluhan enda. Anugerah terbesar dalam kehidupan adalah kesegambaran kita dengan Allah. Tapi perlu dicatat, kata ertuah enda juga dipakai bukan sebagai kata keterangan bahwa kita enda sangat segambar sedibata, tapi juga kata ertuah itu dipakai sebagai misi. Maka kalimat si dipakai dalam pasal 128, ertuahlah demi doneda, enda pekerjaan yang luar biasa bagus. Adi rupa tenda adalah tuah dari Tuhan, adi kesegambaran tak adalah tuah dari Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata ertuahlah, artinya beregenerasilah, ayokus kesegambaranku siku berikan manbandu, biarlah itu turun kepada anak dan cucu. Ertuah bukan sekedar jumpa anak, apalagi jumpa anak secara genetis, tapi kata tuah si pakai bahasa teks adalah meregenerasi wajah Allah yang ada dalam diri kita, mewariskan kesegambaran terus di bata kepada anak dan cucu kita. Itulah yang disebut ertuah. Maka manjel manca pakai kata ertuah tidak kepada hewan. Di hewan rana. Adiman kambing tababir murid. La siti peseri rana ras ertuah. La seri ertuah ras murid. Maka mamre si ertuah labor ketika anak tadi laki diberu. Mamre si ertuah adalah mamre yang mewariskan kesegambarannya dengan Allah. Nandangi anaknya terus ku kepu. Mamre si ertuah keluarga si. Maka di kudelit kita si pulungan. Baci jadi lalit pupusta secara genetis. Tapi ketika kita peduli anak teman nepe jadi perhatian dalam rangka pertumbuhan spiritual, etika dan moralnya. Itulah yang dimaksud ertuah dalam kitab Kejadian. Maka ketika kita melihat orang lain lari hubungan harus diriku, anak-anak kah, urusanku, anak sadoh urusanku ninta, di sanalah kita setunala ertuah, tapi rana. Biar kalau aku terem kita perpelungan GBKP dalam tanda kutip, lah kita ertuah, tapi rana. Beda kalau rana, rasa ertuah. Kenapa ada banyak narkoba? Tubuh di kota besar, di kampung, di desa,
mulai kita perbapan. Ju para sanak prana kede. Ju para sanak kalakai kedea. Lape luhu lanai jadi perhatian tak kenapa? Karena menurut kita anakku hanya darah daging. Sementara pesan Alkitab, anak kalakepe sepanjang jadi perhatian secara spiritual, itulah yang disebut dengan tertua. Ya maka berngenda ikutnya istirahat karina. Perlu bang si tatap sekali anak tah kempun taru. Tuah tangen, tah murid tah. Anak tah atau tuah. Berbeda sekali. Tuah. Dalam kerangka berpikir sedenda maka warienda dipilih kami topik kita dalam rangka pandemi COVID-19. Keluarga itu menjadi sumber kekuatan, menjadi tempat bagi kita untuk melatih diri kita, melihat diri kita ada dalam pasangan kita, atau menyadari keterbatasan sehingga kita membutuhkan orang lain. Dan ketika kita melihat keterbatasan orang lain, di sanalah panggilan bagi jiwa kita sekaligus kita tetap ulung rumah ras anak kita. Apakah kita melihat dan memperlakukan mereka sebagai regenerasi wajah Allah, atau bagi jadi dalam rangka pandemi COVID-19 berlatih nasiakap, menjenuh kita di rumah, dan buena tekan. Kita berubah menjadi orang-orang yang menunggu, tetapi lupa kita menjadi ezer bagi orang lain, pewaris wajah Allah bagi orang lain. Kesadaran edan masih baci melatih kita untuk tidak terlalu jenuh di rumah, menjadi pribadi yang kreatif untuk membangun kehidupan yang jauh lebih fundamental daripada sekedar terpenjara, terkurung, menunggu virus corona 2-3 tahun yang dalam beres-beres, maka rumah bati salih jelma jadi cipridon. Endam yakap kami jadi pengantar ibas seanta kari bati diskusi. Bagaimana kembalikan kami waktunya membadu Bang Yahya, Bang Isi moderator, silakan Bang. Tutup dulu lebih alu toto mah. Ya, tutup dulu lebih alu toto mah. Toto. Katakan kami bujur bandi Tuhan, dan kesempatan kami berngidah dalam tugas kami. Moga pustaka sibadia, dalin kami dipersengeti ulihi, dalin kami relajar ulihi karena surah-surah duduge, juga harusnya kami geluh. Bagaimana seharusnya kami menyadari betapa besar pelang hati Tuhan, betapa besar perhatian Tuhan mengenai kami. Tanggap kami Tuhan pas berngenda, iatah kami dipersengiti kami ulihi karena kelang ate dengan kami, karena surah-surah juga kami jadi pribadi yang juga membawa kebaikan, menghormatkan, memartabatkan kelak si depan. Bapak sini surga sampati kami, gelah kata yogi kami masih berngenda, baca jadi gegaman kami, jadi percingat man kami. Bila olah kami terlalai pas masa pandemi COVID-19 menjadi pribadi yang akhirnya makin lama makin melemah karena menunggu perhatian atau melihat banyak sisi kekurangan dari kehidupan, baik dari diri kami, diri teman kami, diri keluarga kami. Tuhan merincuh kami, bagi kami Bapak, itu pengidah kekurangan dan keterbatasan. Lah pernah kami ceda ban keterbatasan manusia, lah pernah ceda, lah pernah surut terkitakan kekurangan kami manusia. Tapi justru dalam keterbatasan kami Tuhan, kami hadir sebagai Allah yang luar biasa. Tempati kami Tuhan, gelah di tengah keterbatasan, situasi-situasi si gulut enak, kami pun bisa menjadi pribadi yang tidak ditaklukkan oleh kekurangan, tapi menjadi pribadi yang isi keterbatasan, bahkan membawa kebaikan di tengah-tengah pergumulan. Jujur Bapak, diaminkan kami kata dari tugas kami berbapaan terhadap gelar Yesus Kristus kami bertobat. Amin.